Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen Bahasa Indonesia Dr. Santi Oktarina SPD MPD dan teman-teman sekalian dari kelas A maupun kelas B yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Semoga kalau kita menjadi salah satu pengikutnya yang mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gevira Marsyanda Dasdirman selaku moderator dari kelompok 3 reguler B, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya presentasi pada kelompok 3. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Rizal, ada Sarah, ada Helen, ada Anissa, ada Tria, Meti, dan Ayu. Itu adalah anggota dari kelompok kami. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi dari kelompok 3 yang berjudul struktur teks akademik. Kali ini saya akan membahas pendahuluan pada teks akademik. Di pendahuluan ini berisi latar belakang umum mengenai topik yang dibahas. Kemudian, di pendahuluan juga menspesifikasi masalah umum hingga masalah yang lebih rinci atau masalah yang bersifat umum ke sifat yang lebih khusus. Pada pendahuluan, kita juga merumuskan masalah yang akan dibahas serta membangun alasan penting kenapa kita membahas topik tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Sarah. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan. Kajian pustaka 1 didominasi oleh kalimat sitiran atau kutipan dari berbagai pustaka. Yang kedua, pustaka diurutkan dari bahasa umum hingga bahasa khusus dan diakhiri dari simpulan dari seluruh kajian pustaka. Yang ketiga, berisi tentang bahasan-bahasan penting pembahasan. Yang keempat, setiap bahasan berbeda tapi berhubungan dengan topik dipisahkan oleh subbab. Hasil 1. Angka, pola, kata, bahkan keputusan dari prosedur merupakan metode yang dipakai. Yang kedua, semua tulisan murni dari hasil metode yang dipakai tanpa menyertakan sitiran dan kutipan. Yang ketiga, teknik berhubungan dengan angka. Yang keempat, angka harus dianalisa secara statistik sebagai bentuk menyimpulkan seluruh angka yang didapatkan. Baik, terima kasih untuk saudari Sarah atas pemaparannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Ayu. Untuk itu, saudari Ayu saya persilakan. Yang keempat, pembahasan. Pembahasan misalnya berisi tentang yang pertama, perbandingan dan keterhubungan antara kajian pustaka dan hasil. Yang kedua, konten bisa jadi 50% kajian pustaka dan 50% hasil. Yang ketiga, berisi penjelasan mengapa hasil tersebut didapatkan. Yang keempat, berisi penjelasan bagaimana fenomena tersebut terjadi. Yang kelima, berisi simpulan perbandingan dengan keterhubungan antara kajian pustaka dengan hasil. Kesimpulan berisi dari semua bab. Teks akademik atau karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Teks akademik atau teks keilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal, penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Tidak ada kutipan dan sintiran, terdapat rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Dalam teks akademik haruslah lebih memperhatikan struktur kalimat yang sesuai dengan fakta karena teks akademik biasanya bersifat ilmiah. Sebagai mahasiswa, kita harus memahami teks akademik karena tanpa disadari, teks akademik selalu kita gunakan.
Itu tadi tentang apa saja sih yang ada pada kesimpulan teks akademik. Terima kasih kepada Saudari Helen. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Saudari Inayah. Untuk itu, Saudari Inayah, saya persilahkan. Struktur teks akademik yang keenam adalah daftar pustaka atau referensi. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar identitas pustaka yang dikutip dan disinter dalam suatu teks akademik. Setiap tipe teks akademik mempunyai format penulisan yang berbeda. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai struktur pada jenis-jenis teks akademik. Yang pertama, ada artikel ilmiah atau makalah, yang kedua jurnal dan paper, yang ketiga proposal, dan yang keempat adalah laporan penelitian. Terima kasih Saudari Inayah tentang penjelasannya. Kemudian kita beralih ke pemaparan selanjutnya yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Saudari Meti. Kepada Saudari Meti, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Gevira selaku moderator. Di sini saya akan membacakan struktur artikel ilmiah atau makalah. Makalah adalah tulisan yang isinya untuk membahas suatu permasalahan sehingga menyimpulkan dari suatu permasalahan. Struktur artikel ilmiah atau makalah ini mempunyai beberapa, yaitu cover, pendahuluan makalah, studi kepustakaan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Cover merupakan tampilan pertama yang akan dilihat sebelum beranjak ke isi dan lain-lainnya. Untuk itu, cover makalah merupakan informasi utama yang berkaitan dengan penulisan, baik judul, nama penulis, identitas, dan hal lainnya yang diperlukan. Kedua, pendahuluan makalah merupakan bagian awal dari sebuah makalah yang hendak disajikan. Pendahuluan hendaknya mengandung latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Ketiga, studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, jurnal, dan sumber lainnya. Keempat, pembahasan merupakan bagian yang paling penting dari sebuah makalah. Ini adalah bagian yang berisi uraian pokok dari permasalahan yang akan kamu bahas. Bagian pembahasan yang harus sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang telah kamu buat sebelumnya. 5. Kesimpulan. Identifikasi sebagai paragraf yang paling akhir dari suatu makalah, hasil penelitian ataupun bagian paling belakang dari suatu presentasi jenis yang lain. Pada bagian inilah seorang biasanya bisa mendapatkan inti dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Terakhir, daftar pustaka. Rujukan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanyalah rujukan yang benar-benar dikutip dan di manuskrip. Daftar rujukan berasal dari sumber yang relevan, sumber primer terutama dari artikel jurnal. Baik sekali, alhamdulillah pemaparan dari Saudari Meti. Untuk itu mari kita beralih ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Alia. Untuk Saudari Alia, saya persilahkan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur artikel paper atau jurnal. Paper adalah tulisan akademik yang berisi tentang pembahasan suatu penelitian secara ringkas. Makalah dan laporan penelitian tidak termasuk paper. Adapun struktur paper, yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ataupun alasan kita membahas topik tersebut. Yang ketiga ada metode penelitian. Yang keempat ada hasil. Yang kelima ada pembahasan. Pembahasan itu menjelaskan dan hasil perbandingan dan keterhubungan antara kajian pustaka dengan hasil. Yang keenam ada kesimpulan. Kesimpulan berisi dari kesimpulan seluruh bab yang kita bahas di paper tersebut. Yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah data identitas atau referensi yang kita dapatkan saat kita menulis paper maupun jurnal. Baik, terima kasih Saudari Alia atas pemaparannya. Kita berlanjut ke materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh satu-satunya anggota kelompok kami yang paling kece nih. Siapa lagi kalau bukan Saudara Rizal. Kepada Saudara Rizal, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator atas kesempatannya.
Nah, sekarang saya akan menyampaikan tentang struktur pada jenis teks akademik selanjutnya, yaitu pada teks proposal. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu nih, apa sih definisi dari teks proposal sendiri? Nah, definisi dari teks proposal yaitu sebuah tulisan yang bertujuan untuk mengusulkan suatu program pekerjaan, atau teks proposal juga bisa disebut sebagai usulan tertulis untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang akan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu dan tentunya telah disepakati. Kemudian, struktur pada teks proposal itu meliputi yang pertama ada cover, kata pengantar, dan daftar isi. Selanjutnya ada pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini terdapat atau teruraikan penekanan alasan penting atau tujuan dibuatnya proposal tersebut. Selain itu, pada bagian pendahuluan juga terdapat uraian yang akan menjadi sebuah pertimbangan dari pihak yang akan mendanai atau mengizinkan kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya ada studi pustaka. Studi pustaka ini adalah uraian-uraian yang akan mendukung alasan penting yang tercantum pada pendahuluan tadi. Selanjutnya ada metode. Cara apa sih yang akan dilakukan dalam suatu kegiatan yang diusulkan. Nah, selanjutnya ada hasil yang diharapkan. Dan juga yang terakhir itu ada daftar pustaka. Kiranya seperti itu struktur pada teks proposal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itu dia penjelasan dari Saudara Rizal, terima kasih. Untuk itu kita masuk ke dalam pemaparan materi yang terakhir, yang dimana materi ini akan dijelaskan oleh Saudari Tria. Kepada Saudari Tria, saya persilahkan. Struktur laporan penelitian. Laporan penelitian adalah tulisan akademik yang berfungsi untuk melaporkan suatu program secara rinci dan mendetail. Susunannya yaitu 1. Cover, kata pengantar dan daftar isi. Yang kedua, abstrak. Nah, abstrak ini dibahas dari mulai pendahuluan sampai dengan terakhir pembahasan dan kesimpulan. Adapun susunan abstrak, yang pertama, kunci utama pendahuluan, yang kedua, metode yang digunakan, yang ketiga, hasil yang didapatkan, yang keempat, pembahasan, dan yang kelima, keterkaitan simpulan pembahasan dengan pendahuluan. 3. Pendahuluan. Pendahuluan itu sama jadi isinya dengan penekanan penting. Misalnya, mengapa penting dilakukan penelitian tersebut? Pembahasan apa yang ada di penelitian tersebut? Dan yang terakhir, teman-teman mengajukan solusi apa yang terdapat di penelitian tersebut. Yang keempat, studi pustaka. Kemudian, yang kelima, metode. Yang keenam, hasil. Yang ketujuh, pembahasan hasil. Yang kedelapan, kesimpulan. Dan yang kesembilan, daftar pustaka. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 3 reguler B mengenai struktur teks akademik. Kepada teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan serta memberikan kritik ataupun saran tentang presentasi kami pada pagi hari ini, kami persilakan. Namun sebelumnya, izinkan saya selaku moderator dari kelompok 3 reguler B mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian teman-teman sekalian maupun Ibu Santi. Semoga apa yang kami sampaikan bisa teman-teman ambil pelajarannya, dan jika kami melakukan kesalahan kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.